besok tanggal merah. Yang nonton IG live agak-agak sepi karena banyak yang lagi di jalan. Tetap kita mau belajar ya, karena ada beberapa update yang menurut aku cukup menarik. Kyung-hee, Kyung-hee, oke. Ya, IHSG-nya masih ketahan di sini-sini aja. Dan perdagangan hari ini di pasar reguler cuma 8,2 triliun. Terus di pasar negosiasi 1,3 triliun, market value-nya total 9,6 triliun, masih didominasi oleh saham-saham big banks. Oke, terus hari ini beritanya tuh cadangan devisa tuh menurun. Nah, dampaknya tuh gimana sih sebenarnya? Dan beberapa hari lagi, tepat seminggu, ini kita akan ada pesta rakyat, ya ada pemilu gitu di 14 Februari. Ada beberapa poin yang terkait dengan pemilu yang bakalan ngefek ke saham nggak sih gitu. Nanti kita akan bahas juga di sini. Terus ada juga yang nanya bansos tuh ngefek nggak sih ke saham, ke saham-saham consumer good, ngefek nggak gitu. Terus kemudian ada pertanyaan lagi nih, katanya BlackRock tuh borong Unilever ya, gimana impactnya? Oke, aku akan bahas satu per satu ya. Nah, jadi cadangan devisa itu saat ini menurun. Terus dampaknya terhadap bursa gimana? Dampaknya saat ini masih belum signifikan. Karena memang kalau dibilang perlambatan perekonomian, di China sudah ada perlambatan perekonomian yang juga ngefek ke Indonesia. Ya, jadi cadangan devisa di Indonesia ini menurun karena ada pembayaran jatuh tempo utang luar negeri yang harus dibayar pemerintah gitu. Tapi cadangan devisa Indonesia ini masih ada bisa untuk pembiayaan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jadi masih aman di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor gitu. Nah, terus Nah, terus kalau cadangan devisa negara itu turun, emangnya dampaknya selalu negatif? Belum tentu sih, kadang-kadang memang bisa bikin pasar saham jadi nggak stabil atau perekonomian nggak stabil, tapi belum tentu juga gitu. Kita mesti ngelihat yang pertama, efeknya tuh apa sebenarnya? Penyebabnya tuh apa? Kalau cuman buat sesuatu hal yang udah terencana, pembayaran utang luar negeri itu sebenarnya nggak terlalu signifikan gitu. Impact dari cadangan devisa yang turun itu kalau berkelanjutan terus-menerus, apa? Investor asing tuh bisa jadi khawatir dan ragu untuk masukin uang ke saham atau ke Indonesia. Yang kedua, nilai tukar mata uang rupiah itu juga bisa melemah gitu. Tapi kemarin kita ada ngobrol dengan Pak David Sumual, Chief Economist dari BCA. Sebenarnya mata uang rupiah kita tuh melemah masih wajar dan normal aja. Sampai up to 5% tuh masih wajar dan normal gitu. Jadi nggak harus kayak harus menguat terus. Jadi masih oke lah, masih normal lah. Kemudian efek dari jika cadangan devisa tuh turun terus tuh efeknya apa? Tadi udah yang pertama soal investor asing yang mungkin agak-agak menunggu untuk masuk ke Indonesia. Yang kedua, nilai tukar mata uang yang bisa melemah tapi sebenarnya masih normal-normal aja. Yang ketiga, bagi Indonesia ini bisa jadi agak-agak terkendala untuk mengatur kebijakan moneter, misalnya menaikkan suku bunga, yang akhirnya bisa mempengaruhi performa ekonomi dan juga pasar saham. Tapi kalau penurunan devisa karena bayar utang yang udah direncanakan, dampaknya tidak akan terlalu signifikan. Oke, nah ada kabar juga nih dari Bank Indonesia yang berpotensi untuk menurunkan suku bunga tanpa harus menunggu The Fed nurunin suku bunga. Syaratnya apa? Jika inflasi di Indonesia itu melandai dan masih terjadi perlambatan perekonomian dilihat dari inflasinya. Tapi kalau kita ngelihat dari kegiatan ke depan ya, jadi event-event ke depan ada pemilu, terus akan ada bulan puasa, terus kemudian lebaran, cepet banget perasaan abis lebaran lagi gitu. Yang pengusaha bayaran THR lagi ya, semangat para pengusaha, yang karyawan happy, yang pengusaha mungkin agak-agak cenut-cenut gitu. Terutama perekonomian
melambat sih, melambat sekitaran ya dalam setahun 2 tahun sekali gitu ya. Anyway, oke, aku akan kasih lihat bicara soal Lebaran. Pertanyaan tuh banyak muncul tentang sektor consumer good. Consumer good gimana nih? Apakah akan terdampak positif dari Lebaran dan juga dari pemilu ya? Apalagi ini ada beberapa investor gede yang masuk nih ke Unilever misalnya. Nah, ini aku mau kasih satu data yang dikumpulin dari tim aku ya. Ini dari ada dari bisnis.com, ada dari Indo Premier. Ya ini bisa dilihat ya. Ini grafik yang ruwet. Ini sebenarnya adalah grafik kaitan antara pemilu dengan pergerakan dari consumer staples growth. Salah satunya adalah saham Unilever. Jadi sebenarnya pergerakannya tuh nggak terlalu, ketika pemilu tuh tidak terlalu mempengaruhi pergerakan dari sales growth-nya consumer goods atau consumer staples. Ya, jadi nggak terlalu mempengaruhi gitu. Jadi ini election 2014, ini election 2019. Nah, bedanya di tahun 2024 ini kan ada bansos ya, ada bansos gede-gedean nih, tahu nggak? Teman-teman, kabarnya dana bansos di 2024 ini naik sekitaran 20 triliun, jadi 496 atau hampir 500 triliun gitu. Dampaknya gimana sih bansos ini terhadap sektor consumer goods? Pendapat dari analis tuh macam-macam. Ada yang mengatakan ini akan berdampak positif buat ICBP, INDF, AMRT, terus Unilever, dan Mayora. Tapi ada juga yang berpendapat tidak berdampak signifikan. Pendapat aku sendiri, dengan adanya bansos ini pastinya sangat akan berdampak sekali untuk sektor consumer goods, baik cigarettes maupun berbagai macam consumer goods lainnya, tapi consumer goods yang tidak siklikal, berdampak untuk penjualannya, namun belum tentu berdampak ke harga sahamnya ya. Jadi pergerakan harga saham itu tidak melulu selalu relevan dengan sales growth-nya. Jadi kalau misalkan sales growth-nya bertumbuh, itu tercermin di laporan keuangan di kuartal tersebut gitu. Jadi misalkan sekarang baru sales growth-nya tuh naik sekarang, itu akan tercermin di laporan keuangan kuartal 1 2024, yaitu laporan keuangan Maret yang akan kita terima, yang mereka akan setorkan ke bursa itu kemungkinan bulan April atau Mei gitu. Nah, jadi kalau misalkan sekarang menabur sentimen bansosnya tuh sekarang, maka kita akan mungkin menuai sales growth itu di April atau Mei dari kuartal 1 gitu. Kira-kira gitu. Mau angpau? Apa sih ini? Angpau anak angkat dapat 1 juta rupiah. Anak angkatku tuh amat, aku punya anak kalian. Aku dari tadi ngoceh soal Lebaran, pemilu, bansos, nih ngomongnya angpau malan. Dapat undangan offline. Ya lo kemarin ketemu ya Pak ya. Aku senang banget bisa ketemu Pak Hendra dan kawan-kawan semua. Oke, aku mau bahas saham deh. Angpo biar enteng jodoh. Aku mau bahas saham. Nah, kemarin dari Market Outlook yang teman-teman M-Traders, Investors, dan Super Traders sudah ikuti, itu disebutkan bahwa Indonesia itu sangat lekat sekali dengan komoditas ya. Jadi pergerakan komoditas itu sangat menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan untuk ekonomi Indonesia. Nah, salah satunya adalah batu bara. Meskipun semuanya udah menuju ke EBT, energi baru terbarukan, tapi kita masih melihat nih pergerakan dari harga batu bara. Yuk kita lihat ya. Newcastle. Global Newcastle Coal Futures. Ini ada naik dikit,
ada pattern apa, inverse head and shoulders. Oh, ini ada double bottom. Iya bener, kecil double bottomnya. Ini ada inverse head and shoulders di sini. Jadi kita coba analisis teknikal dulu yuk dengan analisis pattern. Kita taruh satu garis ini. Oke. Ini bisa naik sampai seberapa kalau ngelihat pattern ini? Oke, kita taruh di area breakoutnya kemungkinan sampai 125,4. Ini harga batu bara Global Coal Newcastle Coal Futures ya. Ini naik jadi 123,65 per ton, mencapai level tertingginya dalam 10 hari terakhir. Dan patternnya kayak gini. Ini masih bisa naik dalam jangka pendek sampai level 125. Dan juga kalau sampai 126 deh, 126,15. Nah, ini karena biru semua aku ganti warnanya pink di sini. Ini ada satu resisten di sini. Penyebab harga batu bara harganya turun dalam tren besar ini kenapa sih sebenarnya? Jadi kalau ditanya sempat turun dari bulan Desember kemarin sampai sekarang ya. Ini ada banyak hal. Tapi yang menyebabkan dia naik dalam jangka pendek ini yang pertama karena penurunan pasokan di China dan Australia. Jadi pasokan di China dan Australia turun dan ini juga masih winter. Terus penangguhan produksi di Henan di China setelah adanya kecelakaan tambang batu bara sebelumnya. Nah, jadi kalau kita melihat ini sebenarnya cyclical yang sangat pendek sekali sih. Sehingga aku melihat kenaikan harga batu bara ini kemungkinan hanya akan mencapai level 126. Habis itu bisa turun lagi. Nah, jadi kesimpulannya, gimana nih? Kesimpulannya kalau kalian mau trading saham-saham batu bara, mesti harus lebih berhati-hati. Kenapa? Karena aku melihat sentimen kenaikannya itu masih sangat temporer sekali. Nah, ini ITMG masih sideways juga, PTBA juga masih sideways. Meskipun dia ada tanda naik begini, tapi trennya masih sideways. Indi juga masih sideways. Jadi kalau misalkan mau trading nanti setelah pemilu ya nitip sendal aja gitu. Oke, terus nih. Ya, intinya penyebab kenaikan harga batu bara dalam jangka pendek ini sifatnya sangat temporer sekali ya. Jadi adanya penangguhan produksi di Henan, terus penurunan pasokan batu bara dari Australia dan juga Imlek gitu. Oke, terus enak aja swab. Oke, mana winter udah mau selesai, maka itu jadi nggak terlalu signifikan naiknya. Oke, terus aku mau bahas tadi bansos, aku udah bahas sekilas dan aku kaitkan dengan sentimen jelang pemilu dan lebaran untuk sektor consumer goods. Jadi aku udah move dari situ, tapi aku belum bahas saham-saham consumer goods-nya tuh satu persatu nih. Nah, jadi kalau kita ngelihat chartnya saat ini ICBP itu yang paling uptrend dalam jangka menengah, tapi jangka pendeknya tetap aja sideways gitu. Jadi kalian kalau berharap cuan cepat dari sektor consumer goods ini kayaknya agak-agak susah deh, karena kebanyakan trennya sideways gitu. Dan tadi aku ada discuss sama tim coach kita, untuk jangka pendek ini benar-benar kering sentimen banget, dan untuk trading kita mesti harus menunggu, karena kalau dipaksakan nanti jadi maksain ngasih rekomendasi yang boten untuk review buy-nya kan nggak bagus ya. Mayora, Indofood, ICBP, Sido muncul juga masih sideways, jadi jangan dipaksakan, just wait and see dulu aja. Terus apalagi ya sektor consumer good, ini consumer staples, aku buka ini Unilever. Ini Unilever beberapa hari ini ada berita sih, Unilever ini dia diakumulasi oleh BlackRock, tapi jangan cuma ngelihat dari BlackRock-nya juga gitu. Ya, jadi BlackRock ini dia ngumpulin Unilever dari bulan November 2023.
udah lama, ngumpulin dari November 2023. Total sahamnya 245,2 juta lembar pada Februari 2024 ini. Nah, Vanguard itu juga menambah kepemilikan saham Unilever. Aku sih percaya mereka melihat valuation udah discounted banget. Hingga Januari 2024 itu jumlahnya mencapai sekitaran 238,44 juta lembar kira-kira lah. Ini kira-kira angkanya sekitaran 238,44. Oke, terus JP Morgan ini juga ada akumulasi bulanan hingga Januari 2024. Tapi Februarinya JP Morgan itu ada jualan dikit ya. Jadi sekitaran 65,96 juta lembar. Aku nggak tahu kenapa JP Morgan jualan di sini padahal belum cuan, mungkin terlalu banyak aja di portfolionya mungkin ya. Gitu. Jadi di sini Unilever nanti aku akan coba bikinin satu YouTube khusus untuk bahas Unilever, bagaimana fundamental dan sebagainya, apakah udah layak belum sih buat diserok buat investasi jangka panjang. Intinya tadi ada beberapa investor dari BlackRock, Vanguard, dan JP Morgan yang sempat ngeborong, tapi JP Morgan-nya malah udah jualan. Jadi abis beli terus jualan tuh jaraknya nggak terlalu jauh gitu. Oke, terus Vanarianto pom-pom. Apa sih kalau ngomong saham dibilang pom-pom? You have to understand. Pom-pom itu kalau ngebahas saham macam Cegas, apalagi ya, SMGA, saham-saham kayak gitu, terus dibagus-bagusin gitu loh. Jadi kalau ngomongnya perusahaan yang ada fundamental, kita ngomong data, ya you know. Oke, kapan ada seminar lagi? Max Prom 1 nanya. Tanggal 6 sampai 7 Juli 2024, sebenarnya sekarang udah bisa langsung daftar ke supertrader.id, supertrader.id ya. Kalau mau ikut previewnya tanggal 24 nanti, supertrader.id/basic. Oke, kita mau review ESA. Ada yang nanya ESA hari ini lumayan banyak. ESA gimana? Masih sideways aja, jadi sektor komoditi dan bahkan hampir semua sektor aku nggak bisa bagus-bagusin sih. Semuanya tuh lagi sideways, nggak ada, menurutku jarang banget yang lagi menarik untuk trading tuh, jarang banget. Kalau misalkan dipaksain dapatnya saham-saham gorengan sebenarnya. Jadi ESA ini nggak bagus, nggak jelek juga. Untuk trading sebaiknya tunggu di sekitaran level 500-an. Aku akan bahas dari Q&A yang muncul di depan aku. Ini pada nanya PGEO. PGEO ini jadi trennya agak-agak kurang bagus sejak dia turun dari sini nih ya. Jadi intinya hindari dulu sementara. ASII gimana? ASI dalam jangka pendek ini kemarin sempat naik, tapi sebenarnya patternnya di sini divergen banget. Ini dia naik, di sini volumenya turun, sehingga be very careful di sini. Aku melihat akan ada potensi dia bisa ada retrace di sini gitu, oke ya. Terus kemudian ini ada yang nanya BBKP. BBKP-nya nggak dulu ya. BBKP-nya nggak dulu. Ini di bawah 100 bisa going to 50 mungkin. BBTN belum. BBTN-nya lagi deket-deket banget area support, tapi sekarang kita juga masih wait and see jelang pemilu. Ntar dulu deh. Auto apakah lagi akumulasi? Ada yang nanya di sini. Autonya sekarang lagi mantul dari area support. Kita wait and see juga ya. Auto bisa di watch, tapi perhatikan di sini jangan cuma ngelihat pantulan jangka pendek aja, tapi kalau kamu ngelihat pantulan jangka menengahnya, ini sebenarnya ini cuma ripple doang. Ini naik cuma ripples doang di tengah ombak turun. Jadi tetap masih wait and see. Pani sama sideways, aku mengantisipasi big money profit taking karena mereka udah punya dari bawah, dan sideways-nya di atas di sini agak nggak enak. Tanggal 12 Desember ada bantingan dengan volume transaksi yang cukup besar. ADMR
Ini ada yang nanya ADMR. ADMR-nya saat ini kemarin tuh M-Trade ada nitip sendal di sini setelah dia retrace, tapi dia jadi sideways. Pergerakannya bakalan jadi kayak gini. Dia akan bergerak dalam range ini ADMR-nya. Oke. Dia akan bergerak dalam range ini. Oke, terus ases jangka panjang bisa berpotensi ke 1000 nggak ya? Ini ada yang nanya. Peranda audio. Jangka 1000 mah deket banget. 875 dulu sih. 875 ini tertinggi 885, 875, 885. 1000 tahun ini di pertengahan tahun kemungkinan bisa ketika The Fed turunin suku bunga itu bisa sampai ke 1000, tapi akan ada zigzagnya dulu sebelum sampai 1000. MBMA tadi kayaknya udah dibahas enggak sih MBMA? Ini ada Aji nanya MBMA. Udah dibahas tadi kayaknya. GoTo sideways nggak kemana-mana, aku sih nggak masuk di sini. Terus Breeze-nya kemarin sempat naik bagus banget, tapi nunggu retracement, jangan hajar di ketinggian. Kita sekarang lagi nonton doang. M-Trade udah profit taking buat Breeze. Let me check. Breeze kita udah beberapa hari ini kita nggak ada transaksi yang signifikan ya. Breeze kita udah profit taking, dan terakhir kita tanggal 26 Januari kemarin ada cut loss untuk jangka menengah Kalbe Pharma, tapi jangka panjang masih oke. Ini S Hardware kita udah profit taking juga, jangka menengahnya cuan 14%, Akra juga udah cuan 11%, selebihnya BEP dan ada cut loss di SNG gitu. Jadi kita udah dari 26 Januari kemarin tuh wait and see banget sih gitu. Terus Antam boleh invest nggak? Nggak, Antamnya cuma trading doang. Sekarang lagi di bawah banget. Sebenarnya aku lagi ngincer saham-saham yang di bawah, tapi nggak sekarang belinya. Kalau sekarang ini nangkep pisau jatuh. Jadi nanti kalau habis pemilu kita akan watch lagi sektor komoditi, baik komoditi energi maupun komoditi non energi. Komoditi non energi termasuk komoditi consumer cyclical, seperti contohnya pulp and paper. Seperti contohnya poultry. Terus kemudian komoditi yang non energi itu ada pulp and paper, kita lagi watch itu juga. Komoditi metals dan batu bara kita watch nanti habis pemilu, kita watch itu. Jadi kita lagi nge-watchin saham-saham yang lagi di bawah ya. Oke. Terus energi gimana? Oke. Energi Mega Persada masih downtrend. Ini ada yang nanya GoTo ambrol banget ya. GoTo tadi aku udah bahas, GoTo-nya sideways aja sih, cuman dia di bawah 100 tuh riskan banget, bisa sampai 50. FND mau golput. Jangan dong. Masa golput? Pemilu bukan untuk memilih yang terbaik, tapi mencegah yang terburuk berkuasa. Yang terburuk siapa? Yang paling mendingan siapa? Silahkan dipilih sendiri. Aduh, kebanyakan ngomong pemilu nih. Oke, cegas. Aduh, bye-bye. Yang punya cepat keluar, yang nggak punya jangan beli. Brand. Awas yang golput tuh, kata Rachel. Brandnya dia bakalan bisa ada koreksi atau retracement. Patternnya sih sebenarnya mau dibawa naik, tapi naiknya buat buangan, buat buang barang gitu. Ini pattern mau naik sih, tapi naiknya buat buang barang. Jadi kalau kalian mau nitip sendal iseng-iseng trading, jangan sampai nyangkut ya. Jadi aku ngelihatnya gini. Oke, careful ya. BRPT-nya kita cuma nitip sendal doang di sini, di satu saham ini BRPT, dan
Ya sama, kayaknya mau dibawa naik, tapi dibawa naiknya buat buang bantingan barang aja. ASII belum dibahas tadi. Hari ini judulnya membahas saham random. Udah deh, ini ASII dia ada naik tapi patternnya dia divergen, jadi ada potensi dia akan turun lagi normal. Yang ketinggalan di ASII nggak apa-apa, bakalan dikasih turun lagi. PGO udah dibahas tadi, hindarin dulu. TOBR juga sama, avoid dulu. Ini semua big money kayaknya lagi pada tiarap sih. Jadi kalau big money-nya tiarap ya kalian pergi liburan aja lah. Ya, UNTR, harumnya downtrend banget. Aku balik lagi ke composite IHSG. IHSG ini kita udah bahas beberapa waktu yang lalu bakalan slow down. Ini dia masih akan ada potensi untuk turun atau terkoreksi sampai 7180-an. Jadi gak usah dipikir, bakalan masih bisa melambat sampai pemilu. Isu-isu yang muncul di sosial media entah bener nggak bener itu membuat investor besar sebenarnya was-was dan worry. Dan salah satu yang paling dikhawatirkan dari isu yang beredar itu adalah kalau Bu Sri Mulyani resign. Itu yang paling dikhawatirkan oleh investor besar. Semoga enggak, tapi kalau sampai Ibu Sri Mulyani resign itu dampaknya sangat negatif ke pasar saham, karena beliau termasuk salah satu yang investor besar look up gitu. Mereka sangat respect dengan Ibu Menteri Keuangan kita yang pernah bekerja di World Bank juga, dan yang menjaga perekonomian Indonesia ini untuk tetap stabil. Jadi jangan sampai lah gitu. Tapi kan nggak resign, masih ada tanda tanya. Investor-investor gede mereka masih mungkin ada kekhawatiran jangan-jangan nanti deket-deket pemilu bisa resign gitu kan, masih nggak tahu gitu loh. Jadi intinya mereka mau nunggu sampai pemilu ini selesai. Kalau pemilunya bisa 1 putaran bagus, tapi kalau pemilunya 2 putaran, indecision di market akan semakin lama dan saham bakalan makin sideways. Ya semoga nggak resign. Ada yang minta bahas SEMA sebentar. Semakom Integrated Tbk. Aduh. Ini saham kayak gini nih ya. Nih dulu anakku kalau kecil tuh lihat nih ya. Ini volumenya tuh ompong-ompong kayak gini loh. Ini bentar dia bisa ditarik, bisa volumenya tinggi, likuiditas tinggi, habis itu bisa dibanting juga. Nah, kayak gini nih. Jadi hati-hati dengan saham yang kayak gini. Nih, ekornya panjang-panjang. Ya, ini memang trennya lagi naik. Technical trennya lagi naik. Tapi technical tuh bukan cuma ngeliat tren loh. Kalau saya ngelihat likuiditas juga, ngelihat bid over dan lebih ke stabilnya volumenya stabil nggak gitu. Sama kalau banyak ekor-ekor kayak gini, banyak ya yang bilang jarum atau tail. Ini banyak ngeprank. Be very careful di sini. Yang siap trading di sini siap cuan, siap ARB juga. Arko, dia minta bahas Arko. Arko sama. Ini trading, ini termasuk high risk juga. Jadi ini buat trading lucu-lucuan aja, bukan buat yang bikin portfoliomu jadi bertumbuh. Kenapa? Karena sama aja, meskipun dia naiknya banyak, kamu nggak boleh masuk banyak di sini. Kamu masuknya dikit. Aku ngelihat dari chart aja udah ketahuan sebenarnya karakter pergerakan saham ini gimana. Aku nggak lagi mengomentari perusahaan, tapi aku mengomentari pergerakan sahamnya ini, ekor-ekornya itu kayak gini nih, ini nggak oke buat trading. Bisa naik, bisa cuan, tapi jangan banyak-banyak masuk ke sini. Resikonya bisa nyangkut. Elsa sama, lagi banyak ekor, wait and see dulu. Pegas kita ada entry dan wait and see dulu tetap. Oke. Aku udah bosen malam hari ini ngebahas saham. Intinya sahamnya wait and see semuanya. Ada 1-2 watchlist di M-Trade, tapi kita akan kasih taunya di morning briefing nanti kalau marketnya udah buka lagi. Kapan sih buka? Senin ya. Dan kenapa ditaruh di morning briefing M-Trade? Karena di situ yang teman-teman secara profil resiko tuh udah kita bimbing, udah lebih ngerti lah. Kalau ditaruh di IG Live bahaya nanti dihajar kanan semua.
Semoga bisa bermanfaat Aji Live saya malam hari ini. Dan selamat berlibur, Happy Chinese New Year buat yang merayakan, yang nggak merayakan. Selamat berlibur dan jangan lupa tanggal 24 nanti ada supertrader.id/basic, URL-nya di situ, atau preview Supertrader kayak yang beberapa waktu yang lalu, ada yang belum lihat mungkin. Dan kalau mau daftar workshop Supertrader tanggal 6 sampai 7 Juli nanti bisa di supertrader.id. Oke, aku mau kasih tahu ada titipan dari tim aku bahwa nggak jadi deh. Besok aja diumumin nanti ya kalau marketnya udah buka lagi. Semoga bisa bermanfaat. Rian Sofian minta disapa. Is Imaze. Happy Chinese New Year. Semoga kita semua semakin cuan di tahun naga nanti. Happy long weekend. Buat yang punya duit, kata David Hogan. Good night. Sehat selalu ya. Bye. Gini juga boleh, gitu juga boleh. Dadah.